Ya paling beberapa jam lah, 1 sampai 2 jam. Oh ternyata setelah si Amar ini kembali, dia itu udah melewatkan waktu selama 30 hari. Lah karena itulah salah satu warga yang berada di rumahnya si Amar ini berinisiatif, ayo kita coba bongkar makamnya si Amar. Di sini semua warga setuju nih, termasuk dengan ayah dan si Amar. Akhirnya mereka semua ini berbondong-bondong ke makam tersebut. Dan pada saat makam itu digali dan masih tertutupi kain kafan, ketika kain kafannya itu dibuka, ternyata yang berada di dalam kain kafan tersebut adalah... Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam. Aduh, potongan baru nih guys. Aduh, jadi kelihatan cupu banget, kelihatan bego. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting rapi ya kan. Ya oke. Jadi menurut kalian gimana nih rambut baru aku ini, gimana nih? Keren, cocok apa gimana? Coba kalian tulis di kolom komentar. Aku juga penasaran. Sebenarnya aku kecewa banget. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang baru nemu video ini atau yang baru nemu channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu guys. Dan buat kalian yang sudah subscribe, tentunya jangan lupa absen dulu nih. Tulis nama kalian dan dari mana tempat kalian berasal, biar saya kenal lebih dekat dengan kalian semuanya. Jadi episode kali ini itu episode yang sangat mengerikan menurut saya. Aduh, ini parah banget bro. Jadi kemarin itu ada salah seorang subscriber, dia itu nggak ngirim cerita sih, lebih tepatnya dia itu telepon, jadi nyeritain semuanya itu lewat telepon, dan ini bener-bener bikin aku merinding banget bro. Dan gak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja namanya Amar. Si Amar ini dia itu merantau nih. Dia merantau ke salah satu kota yang berada di Jawa Barat. Di sana dia itu bekerja di sebuah toko. Jadi tokonya itu seperti minimarket lah. Dan di situ itu terdapat 4 karyawan. Dan Amar ini menjadi salah satunya. Nah, di sini si Amar ini itu karyawan baru dengan orang yang bernama Bu Siti. Jadi Bu Siti dan Amar ini masuknya baru nih. Nah, mereka atau si Amar dan si Bu Siti ini itu udah 1 tahun lebih bekerja di situ. Dan 2 karyawan lain yang berada di situ itu udah sampai 4 tahun bekerja di situ. Nah, di sini sebut saja yang mempunyai toko tersebut atau minimarket tersebut namanya Ibu Retno. Jadi minimarket itu cabangnya udah 3 guys. Dan si Amar ini itu ditempatkan di minimarket cabang kedua bersama Bu Siti dan satunya lagi si Hendrik. Jadi bertiga. Dan satunya ini kasir, namanya si Ajeng. Ternyata si Amar, Ajeng, Bu Siti, dan lain sebagainya, pokoknya semua karyawannya itu diberikan mes oleh Ibu Retno. Jadi mereka di situ itu nggak ngontrak atau nggak ngekos, di situ sudah disediain mes gitu loh. Jadi di sini sudah mengurangi kos mereka nih, mengurangi pengeluaran karyawan untuk apa namanya menyewa rumah atau apa gitulah. Pokoknya di situ itu terjamin banget makan itu sehari juga 3 kali. Jadi benar-benar misalkan di situ ada karyawan cowok yang nggak ngerokok, wah itu benar-benar di situ mereka itu nggak ngeluarin duit sepeser pun. Tapi kalau yang nggak ngerokok, kalau yang ngerokok ya tetaplah dia harus ngeluarin duit buat beli rokok sendiri. Dan menurut si Amar, minimarketnya Bu Retno ini rame semuanya loh. Ketiga-tiga cabangnya ini rame semua. Dan Bu Retno itu jarang banget datang ke mesnya si para karyawannya. Jadi Bu Retno itu paling itu 1 bulan sekali dia itu ngecek atau mengontrol 3 cabang minimarketnya tersebut. Nah, di sini pada suatu hari, tepatnya di hari Jumat, tiba-tiba si Ajeng ini menjerit. Dia itu ketakutan meminta tolong. Lah di sini semua karyawannya lari termasuk dengan si Amar. Dan setelah si Amar dan Hendrik ini berlari menuju ke teriakan tersebut atau menuju ke tempatnya Ajeng, mereka berdua ini kaget karena di situ didapati Bu Siti ini sudah tergeletak di lantai. Sontak mereka bertiga ini, si Ajeng, Hendrik, dan si Amar ini bingung banget. Lantas akhirnya si Hendrik ini menelpon ke salah satu klinik yang berada di dekat minimarket tersebut nih. Lalu dijemput langsung nih si Bu Siti, dijemput oleh mobil ambulan. Dan ketika mobil ambulan itu sampai, di situ Bu Siti ini sempat diperiksa nih oleh salah satu perawatnya. Dan di situ perawatnya juga menyimpulkan bahwasannya Bu Siti ini sudah meninggal dunia.
Lah di sini mereka akhirnya kaget semua dong. Si Hendrik akhirnya menelpon Bu Retno dan Bu Retno pun datang ke situ. Dan di sini yang dibikin heran oleh karyawan lainnya, si Bu Siti ini itu sehat. Semalam pun menurut si Ajeng, jadi si Ajeng ini kan tidurnya bareng nih sama si Bu Siti. Dia itu sempat bercanda, dia itu nggak ngeluh apa-apa gitu loh. Dia nggak ngeluh badannya sakit, nggak ngeluh apa. Tiba-tiba tanpa sebab ini, Bu Siti itu langsung tergeletak dan meninggal dunia. 1 bulan setelah kepergiannya si Bu Siti, di toko cabang 2 itu atau minimarket cabang 2 itu tidak menambah karyawan, berarti di situ menyisakan si Ajeng, si Hendrik, dan si Amar nih. Nah, di suatu ketika si Amar ini dimimpiin nih pada saat ia tertidur. Jadi si Amar itu dimimpiin oleh sesosok ibunya. Oke, jadi sebenarnya ibunya si Amar ini udah meninggal dunia dan si Amar ini itu hanya mempunyai ayah pada saat sekarang. Dia itu anak tunggal, dia tidak memiliki adik dan tidak memiliki kakak. Dan tentunya ayahnya ini itu berada di kampung halamannya di sebuah kota yang berada di provinsi Jawa Tengah. Lah, di sini dalam mimpinya si Amar itu dimimpin oleh sesosok ibunya, dia itu datang, dia itu berbicara kepada si Amar. Dia menyuruhnya untuk si Amar ini pulang. Nah, kamu harus keluar dari pekerjaan itu. Udah kamu tinggalin pekerjaan itu, kamu lebih baik di rumah saja temani bapakmu, kamu cari kerja di kampung. Nah di sini si Amar terbangun nih, dia itu keringetan gitu. Kok tumben banget dia memimpikan ibunya, yang datang di mimpinya itu almarhumah ibunya. Tetapi itu tidak dihiraukan sama si Amar. Dan pada 3 hari setelah mimpi itu, ternyata si Amar ini kembali dimimpiin. Dan kali ini yang mimpiin si Amar ini kakeknya. Kakeknya Amar ini juga sudah meninggal dunia. Jadi di situ kakeknya pun mengucapkan atau mengatakan kata-kata yang sama yang diucapkan oleh ibunya Amar pada saat dia bermimpi. Jadi si Amar ini dimimpin oleh kakeknya yang udah meninggal dunia, dimimpin oleh almarhumah ibunya yang sudah meninggal dunia, dan mereka berdua ini mengatakan atau menyampaikan sesuatu hal yang sama nih. Intinya si Amar ini harus keluar dari kerjaan itu, si Amar ini harus pulang ke kampung. Di sini si Amar mulai takut nih, wah kok kenapa ini, pertanda apa sih? Kok kakek sama ibu ini datang ke mimpi aku? Dia juga mengatakan bahwasanya aku ini harus keluar dari kerjaan ini. Di sini si Amar itu bercerita nih sama si Hendrik. Dia itu mengatakan bahwasanya dia itu dimimpiin oleh ibu dan kakeknya. Dan si Hendrik ini mungkin mereka itu kangen sama kamu, kalau enggak kamu yang kangen sama mereka. Makanya kamu harus kirim doa nih setiap malam Jumat. Nah ternyata memang nih, pada saat di sini 1 tahun terakhir si Amar ini udah jauh dari Allah nih. Dia itu udah jarang banget sholat, padahal kalau di rumah dia itu selalu sholat, dia mengaji, baca Quran dan lain sebagainya. Si Amar ini sebenarnya anaknya itu alim gitu loh. Dan pada malam berikutnya ini ibunya si Amar itu masuk lagi ke dalam mimpinya si Amar. Si Amar ini tambah takut loh, ini pertanda apa sih gitu loh. Dia itu bertanya-tanya, jadi setiap hari setelah kejadian itu si Amar ini nggak semangat. Pokoknya dia itu selalu kepikiran dengan mimpi-mimpinya tersebut. Lah, di sini ada suatu kejadian nih. Pada saat datang azan zuhur itu kan namanya di toko itu nggak tutup kan tetap. Jadi karyawannya ini bergantian untuk makan siang. Lah di situ itu tumben banget si Bu Retno ini datang ke minimarket cabang 2 ke tempatnya si Amar. Dia itu membawa makanan dan di sini yang pertama mendapat giliran makan itu si Amar. Lah Bu Retno ini membawa makanan, itu membawa mie ayam gitu loh. Nah pada saat itu si Amar ini mau memakan, dia itu membacakan doa sebelum makan. Tiba-tiba saja dia itu kaget karena mie ayam yang ada di hadapannya itu tiba-tiba berubah menjadi kayak cacing gitu loh. Dan si Amar ini menceritakan itu jelas banget cacing. Nah di sini si Amar akhirnya pun mengurungkan niatnya untuk makan nih. Dia taruh tuh mie ayam itu dan dia keluar. Jadi gantian si Hendrik nih. Hendrik mau makan nih. Nah di situ si Amar ini ngomong sama si Hendrik. Hendrik, kamu makan nasi aja kalau bisa. Emang kenapa sih? Udah nurut aja nggak apa-apa. Akhirnya si Hendrik ini masuk nih. Nah di situ ternyata si Hendrik itu memakan mie ayamnya tersebut. Pada saat si Hendrik keluar, si Amar ini bertanya sama si Hendrik, kamu tadi makan apa? Nasi apa mie?
Makan mie? Ah serius? Serius? Emang kenapa sih? Akhirnya si Amar ini menarik si tangan Hendrik nih. Mereka berdua keluar dari minimarket tersebut. Si Amar itu menceritakan bahwasanya tadi pada saat dia itu akan makan mie ayam tersebut itu berubah menjadi cacing. Nah di sini Hendrik nggak percaya dong, soalnya si Hendrik jelas-jelas melihat itu ya mie ayam dan Hendrik juga memakannya. Karena saking nggak percayanya, si Amar ini balik lagi ke dapur tersebut dan dia itu kan tadi masih menaruh mie ayam tersebut dalam mangkok, jadi belum dibuang, hanya ditaruh nih sama si Amar. Dia itu ke tempat itu lagi, dia mengambil mangkoknya dan ternyata pada saat itu dia melihatnya juga mie ayam. Apa aku salah lihat tadi? Dan di sini akhirnya dia tuh mencicipi kuahnya gitu loh, mencicipi kuahnya. Oh, ini enak kok. Tapi dia emang karena udah kebayang tadi dia ngeliat itu cacing, dia itu tetap nggak makan itu, dia makan nasi. Next di malam berikutnya, di sini si Amar itu kembali lagi dimimpiin oleh almarhumah ibunya. Di sini almarhumah ibunya dia itu berbeda nih. Dia berpesannya itu tidak seperti yang kemarin muncul di dalam mimpinya si Amar. Jadi di situ si almarhumah ibunya ini mengingatkan agar Amar ini menjaga 5 waktunya atau menjaga sholatnya. Dia juga diingatkan lagi, kamu itu harus tadarus Quran lagi dan lain sebagainya. Dan setelah itu akhirnya si Amar ini terbangun, dia itu ngerasa kayak haus gitu loh. Dia akhirnya mencari air minum dan di situ dia minum. Nah, pada saat itu dia itu mencium aroma itu asing banget menurut si Amar. Jadi baunya itu bau wangi-wangian gitu loh. Tetapi dia itu sama sekali tidak pernah mencium aroma atau wangi bau tersebut sebelumnya. Nah, akhirnya dia penasaran nih. Dia pun akhirnya menuju ke salah satu gudang dan ketika dia membuka pintunya ternyata di situ dia itu melihat ada bakaran dupa. Jadi ada 3 dupa nih. Nah itu dibakar di sudut gudang tersebut. Padahal ini kalau apinya bisa menyambar ke plastik atau kardus, ini bahaya banget. Siapa sih ini yang masuk ke sini? Nah, ternyata di balik pintu itu ada Bu Retno dengan suaminya. Jadi ketika si Amar ini melihat Bu Retno itu kaget dan si Amar juga kaget gitu loh. Nah akhirnya Bu Retno di situ tuh beralasan bahwasannya dia itu akan mengecek barang. Karena memang biasanya yang mengecek persediaan barang dan lain sebagainya itu Bu Retno sendiri dengan suaminya. Nah di sini udah nggak ada nggak ada masalah lagi. Si Amar akhirnya menuju ke mes lagi nih, dia tidur lagi di situ. 2 bulan pun berlalu nih. Nah di sini si Amar itu lagi duduk nih, dia tuh lagi duduk. Itu pas hari Jumat juga nih, dia lagi duduk. Tiba-tiba si Amar ini merasakan tubuhnya itu kayak dingin banget. Nah tiba-tiba saja pada saat si Amar ini berdiri dan berjalan, dia itu merasakan kayak tubuhnya itu kayak melayang gitu loh, dia pusing gitu. Dan tiba-tiba saja dia itu nggak sadar, dia jatuh. Nah di sini si Hendrik dan si Ajeng ini ketakutan nih. Si Hendrik ini kembali lagi, dia itu akhirnya menelpon klinik yang berada di dekatnya minimarket tersebut. Di sini ternyata si Amar tersebut udah dipastikan meninggal dunia. Hendrik bingung banget sama Ajeng nih. Kenapa sih 2 karyawan baru tiba-tiba meninggal kayak gini loh? Padahal sebelum-sebelumnya itu nggak pernah ada yang kayak gini. Si Hendrik ini udah 4 tahunan loh sama si Ajeng bekerja di situ. Nah, ini balik lagi ke ceritanya si Amar nih. Setelah itu, Amar itu dia itu merasakan gelap banget. Dan tiba-tiba saja si Amar ini itu melihat kayak di dunia, ya kan? Tetapi dunianya itu beda dengan dunianya si Amar. Di situ itu banyak banget makhluk-makhluk yang mengerikan. Si Amar itu melihat badannya ini manusia. Kepalanya itu ada yang berkepala anjing, berkepala serigala. Waduh, banyak banget pokoknya makhluk-makhluk di situ. Dan semuanya di situ itu disiksa. Jadi ada yang bekerja, ada yang mengangkat batu. Ada juga yang bentuk tubuhnya itu normal seperti si Amar. Dan bentuk tubuh yang normal itulah yang di situ itu disiksa, dipekerjakan untuk mengangkut di batu, untuk membawa bambu. Waduh, pokoknya. Tetapi di situ yang dibikin heran oleh si Amar,
Orang tersebut itu disapa sama si Amar. Bener-bener mereka itu nggak ada yang nyaut. Mereka nggak ada yang menjawab pertanyaan dari si Amar. Di sini si Amar kebingungan nih. Wah, ada yang nggak beres nih. Nah, akhirnya si Amar ini berjalan nih. Dia itu berjalan tanpa arah. Dan di depannya itu terlihat istana seperti kerajaan menurut si Amar. Itu gede banget. Bahkan dari tiangnya, dari pintu gerbang, itu semuanya terbuat dari emas. Bagus banget. Seumur hidupnya si Amar, dia itu baru pernah ngeliat rumah yang bagusnya minta ampun seperti itu. Akhirnya dia itu masuk. Dan setelah masuk, si Amar itu diseret oleh salah satu makhluk. Wah, ini nakutin nih. Jadi makhluknya ini, badannya ini ular. Tetapi kepalanya itu manusia. Jadi si Amar ini seperti masuk ke dalam dimensi lain. Si Amar ini ngerasa ketakutan banget. Dan di situ itu banyak banget pasukan setan. Pokoknya rupanya atau penampakannya itu, aduh, si Amar sampai bingung ngeceritainnya itu gimana, menjelasinya itu gimana. Soalnya benar-benar serem banget. Dan di situ si Amar ini ternyata diseret. Nah, di sini si Amar ini setelah diseret, menurut si Amar dia itu dibawa ke sebuah ruangan dan di situ tuh banyak perempuan-perempuan itu cantik-cantik banget. Tetapi di situ dia itu menggunakan seperti pakaian pengantin pada saat zaman dulu gitu loh. Pokoknya mistis banget. Dan di situ si Amar ini disuruh untuk melayani nafsunya mereka. Jadi si Amar ini dipaksa gitu loh. Nah, di sini si Amar ini memberontak, dia lari nih dari ruangan tersebut. Dia itu lari dan di sepanjang pelariannya itu dia itu melihat orang yang sedang dicambuki, ada orang yang sedang dipukulin, pokoknya disiksa. Nah, setelah itu dia itu ada satu hal yang membuat si Amar ini begitu kaget banget. Karena si Amar ini itu melihat Bu Siti, teman kerjanya dulu yang beberapa bulan yang lalu itu meninggal dunia, itu berada di situ. Menurut si Amar, pada saat itu si Amar ini udah ketakutan banget. Dia itu udah sadar nih, ini tuh nggak beres, ini bukan di alam nyata. Ini itu bukan di alam manusia. Dan pada saat dia itu menemukan si Ibu Siti, dia itu menarik tangannya Bu Siti. Dia diajaknya itu Bu Siti untuk kabur bareng sama dia. Tetapi di situ Bu Siti ini tanpa ngerespon, tatapannya kosong. Nah, di situ Bu Siti itu sedang dia ada karung, dia itu membawa batu besar, dan Bu Siti menarik tali yang menghubungkan ke karung tersebut. Nah, di sini karena Bu Siti ini nggak ngerespon, akhirnya si Amar ini lari sendirian sambil nangis karena di belakangnya itu banyak banget makhluk-makhluk yang mengejar dia. Dan hingga akhirnya si Amar ini ketemu dengan salah satu pohon yang gede banget dan di sebelahnya itu ada batu besar gitu. Di situ dia ngumpet nih si Amar. Nah, di situ akhirnya si Amar ini tiba-tiba beristighfar. Dia itu keinget dengan doa-doa, jadi dia itu membaca doa, membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi. Dan setelah dia itu selesai membaca ayat kursi, tiba-tiba saja si Amar itu melihat kayak cahaya putih banget, bus gitu loh. Dan dia itu terbangun. Dan dia itu sudah berada di sebuah hutan. Dan di situ tuh dia memakai baju yang udah compang-camping gitu loh. Lah ternyata hutan tersebut itu berada di kawasan Jawa Tengah. Jadi dia itu bertemu dengan salah satu pemburu nih. Di situ dia pun bertanya, "Pak, ini di mana?" Dan ternyata itu berada di Jawa Tengah loh, di hutan Jawa Tengah. Dan di sini akhirnya si Amar ini ditolong nih oleh salah satu pemburu tersebut. Dia dibawa ke kampung, dibawa ke permukiman. Di situ si Amar ini diberikan makan, dipinjami baju dan lain sebagainya. Akhirnya si Amar ini pun diantarkan menuju ke rumahnya. Dan setelah si Amar ini sampai ke rumahnya, warga desa di tempatnya Amar itu geger. Itu kayak pada nggak percaya bahwasannya itu si Amar, karena ternyata si Amar ini itu udah dinyatakan meninggal dunia. Dan udah jelas-jelas warga di situ beserta ayahnya si Amar itu memakamkan si Amar, dan itu udah 30 hari yang lalu. Nah, di sini udah jelas banget gak beres nih.
Nah, sedangkan warga dan ayahnya itu melihat si Amar ini benar-benar si Amar loh. Datang ke rumahnya, dia duduk, dia bisa bicara, dia bisa bercerita. Lalu di situ akhirnya si Amar itu menceritakan semua kejadiannya. Nah, bahkan si Amar ini baru saja merasakan bahwasanya dia itu berpindah tempat dari tempat yang di dimensi lain itu. Dia itu merasakan bahwasanya nggak ada sehari loh. Ya paling beberapa jam lah, 1 sampai 2 jam. Oh ternyata setelah si Amar ini kembali, dia itu udah melewatkan waktu selama 30 hari. Lah karena itulah salah satu warga yang berada di rumahnya si Amar ini berinisiatif, ayo kita coba bongkar makamnya si Amar. Di sini semua warga setuju nih, termasuk dengan ayah dan si Amar. Akhirnya mereka semua ini berbondong-bondong ke makam tersebut. Dan pada saat makam itu digali dan masih tertutupi kain kafan, ketika kain kafannya itu dibuka, ternyata yang berada di dalam kain kafan tersebut adalah pohon pisang. Pokoknya ini mungkin udah semua warga itu udah tahu semuanya nih. Misal ada orang yang meninggal dan jasadnya itu sudah berganti menjadi pohon pisang, itu udah fix banget, itu udah jelas banget bahwasannya orang tersebut ini itu dijadikan tumbal pesugihan. Dan ini kisah nyata loh, beneran itu. Ya Allah, itu jasadnya si Amar, padahal bapaknya atau ayahnya bersama warga itu benar-benar 30 hari yang lalu mereka itu memakamkan si Amar. Mereka juga melihat itu jasadnya si Amar, tubuhnya si Amar, mukanya si Amar. Tetapi pada saat ini ketika kuburannya dibongkar, itu berubah. Tubuhnya si Amar ini menjadi pohon pisang. Dan si Amarnya sendiri itu berada bersama dengan warga dan ayahnya di situ. Jadi warga di situ tuh percaya, nggak percaya dengan kejadian ini. Mereka pun akhirnya mendatangkan salah satu kiai terkenal di daerah tersebut. Dan di situ si Anwar itu menceritakan semua perjalanannya. Setelah itu si Anwar ini diberikan air putih oleh kiai tersebut, dibacain doa-doa. Dan ternyata benar si Amar ini itu dijadikan tumbal pesugihan oleh majikannya atau oleh Bu Retno. Lah alhamdulillahnya nih. Alhamdulillahnya menurut si Pak Kiai ini si Amar ini bisa ingat dengan Allah pada saat itu. Akhirnya dia itu bisa kembali menerobos ke dimensi itu, menerobos dari dimensi itu kembali ke alam dunia. Menurut Pak Kiai juga benar nih, jadi tumbal dari pesugihan. Di alam sana mereka itu akan dipekerjakan oleh makhluk atau siluman, oleh setan-setan lain sebagainya yang memberikan kekayaan kepada orang yang menumbalkan orang tersebut gitu loh. Nah, setelah kejadian itu akhirnya si Amar ini diganti namanya nih, diganti menjadi Firdaus. Lalu setelah kejadian itu akhirnya pamannya si Amar dan ayahnya beserta si Amar, mereka itu menuju ke kota di mana dulu si Amar ini bekerja. Dan sesampainya di sana si Hendrik dan si Ajeng melihat si Amar, mereka kaget banget lah jelas. Karena mereka berdua juga ini melihat bahwasannya Amar itu udah meninggal di depan matanya, tergeletak jatuh pada 30 hari yang lalu. Nah di sini akhirnya si Ajeng dan si Hendrik ini diceritakan nih oleh ayahnya si Amar. Dan setelah itu mereka berdua ini memutuskan untuk berhenti atau mengeluarkan diri dari kerjaan tersebut. Dan ayahnya Anwar ini bersama paman dan Anwar dan Hendrik juga Ajeng, mereka ini menghampiri rumah dari Bu Retno. Dan di sini Bu Retno juga kaget melihat si Amar. Akhirnya di situ si Bu Retno ini dilaporkan ke kantor polisi. Jadi Bu Retno itu harus mempertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya. Dan cerita pun berakhir. Pasti si Amar ini itu nggak bakal lupa dengan kejadian ini sepanjang hidupnya, itu pasti selalu teringat. Intinya kita harus tetap waspada dan hati-hati lah gitu. Kita harus ingat selalu dengan kepada Tuhan kita agar setiap langkah kita itu selalu dilindungi, selalu senantiasa dilindungi oleh Tuhan kita atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai selesai. Tentunya buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan ingin diceritakan ulang oleh saya, Doni Free, kirimkan saja ceritanya melalui nomor WhatsApp yang berada di samping bawah saya ini.
Ini adalah nomor pribadi saya, silahkan kalian save. Kalian boleh chatting saya kok, nggak harus ngirim cerita. Kalian juga boleh chatting saya. Biar kita itu menambah saudara. Kita saling tuker nomor, saling simpan nomor gitu. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.